wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya. Ini program Bincang Hangat yang kembali kita akan membahas tentang program gempur rokok ilegal. Kalau kemarin kita sudah kedatangan tamu dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama Bea Cukai Mataram. Sekarang kita akan berdiskusi, berdialog bersama Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat masih terkait tentang gempur rokok ilegal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Pak Kadis atau Bung Dokter ini? Apa saja boleh lah. Apa saja boleh Pak Kadis ya? Kalau pasaran boleh apa saja. Siap Pak Kadis. Baik, pemirsa, kita akan berbicara 60 menit ke depan ini terkait dengan program DBHCHT. Apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan program ini. Gempur rokok ilegal ini sangat penting dilakukan, dikampanyekan, harus masif dilakukan karena peredaran rokok ilegal ini sangat mengganggu pendapatan negara. Pak Kadis, informasinya kemarin dari Bea Cukai Mataram selama kurun waktu 6 bulan ini Pak Kadis ada 3,60 miliar pendapatan negara yang terganggu dengan keberadaan rokok ilegal ini. Ini mungkin menjadi dasar dari negara kita untuk terus, kalau dulu ada namanya stop rokok ilegal, sekarang Gempur rokok ilegal. Kita langsung saja ke Pak Kadis, Bung Dr. Najam. Kita ingin mengetahui apa sebenarnya program gempur rokok ilegal ini, Pak Kadis. Ya, terima kasih Bang Saudara. Luar biasa nih, kita baru ketemu kembali. Alhamdulillah diundang di Lombok TV untuk kita sharing informasi terkait dengan DBHCHT. Tentu kami di Dinas Kominfotik yang memiliki tugas untuk melakukan salah satu kegiatan sosialisasi, kemudian publikasi ya terkait dengan bagaimana pemanfaatan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu bagian untuk menginformasikan kepada masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat seperti yang disampaikan tadi. Memang benar dulu kita mengatakan stop, jadi stop ini sekarang hati-hati pakai tangannya ini kan. Stop. Ini untung sudah berganti nih. Stop ini kan pakai stop begini kan, kayak stop narkoba juga begini. Cuman kalau sekarang masa pemilu itu agak rentan juga kita katakan. Maka sangat inline kalau misalnya sekarang ini kita pakai kepalan tangan. Kepalan tangan ini gempur rokok ilegal kan seperti itu. Nah, kita melihat ada tagline baru dari gempur rokok ilegal ini. Sebenarnya sebagai maksud bahwa kampanye dari gempur rokok ilegal ini sebagai program lanjutan dari stop rokok ilegal yang memiliki tujuan untuk memberantas. Ya, jadi kata gempur itu ini ya. Kata gempur itu untuk menekankan kepada kata memberantas rokok ilegal. Ya, memberantas peredaran rokok ilegal di Indonesia. Nah, dan ini sudah dicanangkan secara nasional. Ya, dicanangkan secara nasional. Kita di daerah kemudian ikut melakukan edukasinya, kita melakukan sosialisasinya. Nah, sambil juga kita melakukan penindakan dengan Satgas DBHCHT, baik yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten kota. Jadi program dari gempur rokok ilegal ini digalakkan sebagai upaya preventif sekaligus upaya kita melakukan kegiatan represif demi menekan peredaran rokok ilegal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau kami ini di Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat ini ya tagline ini harus betul-betul kita gaungkan terus sehingga ada, kalau kita misalnya lihat di baliho-baliho sekarang ini bukan lagi stop rokok ilegal, tapi sudah gempur rokok ilegal. Semua elemen itu gempur rokok ilegal. Upaya kita memberantas peredaran rokok ilegal di Nusa Tenggara Barat. Ada 3 kegiatan inti dalam memberantas rokok ilegal itu. Yang itu tadi sosialisasi, edukasi, dan
penindakan, Pak Kades ya. Sosialisasi ini sejauh mana kemudian atau semasif apa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan sosialisasi terkait dengan gempur ilegal ini? Ya. Jadi sosialisasi itu kita lakukan itu dengan berbagai jenis ya. Ada yang kita lakukan dengan media luar ruang. Ya, kita masih manfaatkan karena bagaimanapun juga masyarakat kita ini kan ada yang berada di daerah-daerah perdesaan, ada juga yang berada di daerah-daerah yang urban atau perbatasan kota. Maka baliho, spanduk itu masih kita pakai. Ya, itu yang saya sebutkan tadi itu kadang-kadang kita temui ada kalau di kabupaten kota itu biasanya itu seluruh bupati, wali kota, kemudian dengan bea cukai, ya dengan aparat penegak hukum juga kadang-kadang ya Satpol PP ya ada fotonya tuh sama-sama itu salah satunya. Yang kedua kita lakukan melalui media-media sosial kita yang dimiliki oleh pemerintah provinsi maupun dimiliki oleh pemerintah kabupaten kota, ada masif juga flyer kita, kemudian kita sampaikan dialog-dialog seperti ini juga kita amplifikasi segala macam semua. Nah tentu kerjasama kita dengan media-media lembaga-lembaga penyiaran juga kita lakukan. Salah satu hari ini kita dengan Lombok TV, kemudian dengan radio-radio juga kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman dari lembaga penyiaran ini, baik itu televisi maupun radio itu juga melakukan streaming kepada media sosialnya masing-masing. Nah, ini dunia nyata dan dunia maya digital kita lakukan sama-sama ini. Semaksimal mungkin seluruh kanal yang kita miliki kita gunakan untuk mempublikasikan, untuk mensosialisasikan gempur rokok ilegal ini kita lakukan. Sosialisasi ini sendiri Pak Kades, tujuannya ke siapa? Apakah ke produsennya atau lebih kepada konsumennya? Karena kita ketahui banyak sekali sekarang ini peredaran rokok yang ilegal ini. Bahkan kemarin Bea Cukai mengatakan itu bisa saja bentuknya abal-abal gitu. Rokok yang mereknya sudah legal bisa abal-abalnya gitu aspal gitu, asli atau palsu gitu. Nah, sekarang ini mungkin sosialisasinya apakah masif disasar produsennya atau justru konsumennya, Pak Kades? Ya. Jadi kalau sosialisasi kita ini kan sebenarnya secara merata ini kan kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat. Jadi bukan hanya kepada produsennya atau bukan hanya kepada konsumennya. Memang kalau sasaran secara teknisnya itu tentu kepada produsennya. Produsen itu kenapa kita penting sosialisasi? Misalnya bea cukai itu mereka mensosialisasikan seperti apa sih cukai asli dan seperti apa juga cukai abal-abal atau palsu itu. Kepada konsumen juga kita lakukan sosialisasi ini supaya mereka meningkatnya kesadaran mereka untuk tidak membeli rokok atau produk rokok yang cukainya palsu. Ya, mungkin rokoknya itu asli. Tetapi kan sekarang ini rokok ini adalah barang kena cukai. Ya. Jadi kalau sudah dilabeli pita cukai itu berarti sesuai dengan undang-undang terkait dengan cukai itu, maka ada kesadaran dari konsumen untuk membeli rokok yang dia itu dilekati dengan pita yang asli, pita cukai yang asli seperti itu. Nah, dengan ada kesadaran seperti itu, maka secara tidak langsung mereka itu turut memberikan pemasukan atau pendapatan kepada negara. Ya, kalau mereka membeli cukai yang palsu atau rokok yang dilekati cukai yang palsu, mereka juga merugikan negara. Itulah yang kerugian pendapatan tadi yang disebutkan tadi itu. Tetapi secara umum kita ingin mengatakan bahwa sosialisasi ini kita lakukan kepada seluruh warga negara Indonesia, kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat ini, supaya terbangun kesadaran kolektif bahwa cukai hasil tembakau ini bisa dikembalikan kembali untuk kesejahteraan masyarakat, untuk membangun produsen kita, UMKM lokal kita yang berusaha di bidang itu, petani tembakau kita itu, dan dampak kesehatannya juga bisa kita minimalisir dengan mengembalikan uang dana bagi hasil itu kepada
pemulihan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, Ya. fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan dan seterusnya. Pak Kadis, itu tadi sosialisasi. Bagaimana dengan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Ya. Apakah semasif sosialisasi yang dilakukan atau mungkin ada sekali lagi ada sasaran-sasaran tertentu masuk ke sekolah-sekolah kah atau seperti apa untuk Ya, edukasi? kita melakukan edukasi. Saya melihat bahwa secara teknis edukasi ini dilakukan kepada teman-teman produsen. Ya, teman-teman petani tembakau juga. Petani tembakau. Jadi misalnya di Dinas Perdagangan itu, kemudian di Dinas Pertanian, ya, kemudian di Dinas Perindustrian, bahkan juga di Biro Perekonomian itu juga melakukan pembinaan-pembinaan. Mereka melakukan edukasi secara masif, secara langsung kepada pelaku dari produsen rokok itu. Misalnya di Lombok Timur, di Sumbawa, di Lombok Barat, di Lombok Tengah, di Bima. Itu mereka melakukan edukasi itu sampai kepada pembinaan untuk pengurusan izinnya. Untuk pengurusan izin. Ya, pengurusan izin usahanya itu. Begitu juga dengan bea dan cukai, mereka melakukan edukasi bagaimana mereka itu mengurus izin terkait dengan pita cukainya. Pita cukainya. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, kalau sosialisasi itu masif itu untuk semua masyarakat, baik itu juga produsen dan konsumennya juga, tetapi edukasi ini lebih ditekankan kepada pelaku usaha. Ya, ditekankan pada pelaku usaha. Ya, jangan sampai jadi edukasi supaya mereka jangan sampai terjebak untuk berbuat kesalahan karena mereka melekatkan cukai yang palsu. Pita cukai yang palsu itu benar. Hanya dengan alasan, saya susah dapat izin di kabupaten perdagangannya, izin usaha rokok. Ya, saya susah dapat izin untuk mendapatkan pita cukai di ini. Padahal setelah saya bertemu dengan Dinas Perdagangan, kemudian bea cukai, itu sudah ada tahapan-tahapan. Mereka dimudahkan, mereka dibantu juga perizinannya, mereka diedukasi supaya bagaimana kualitas tembakonya, kualitas rokoknya. Bahkan dari Dinas Perindustrian itu diedukasi untuk kemasan-kemasannya. Itu kemasan-kemasan. Nah, sekarang mau atau tidak, kesadaran kita ini adalah bagaimana produsen rokok terutama yang lokal kita ini supaya jangan kalah itu, ikut saja apa yang menjadi edukasi dari dinas terkait itu, kemudian tahapan-tahapan perizinan yang dilakukan, bea dan cukai juga memudahkan supaya mereka itu untuk mendapatkan dilekatkan itu. Jadi tahapannya itu sederhana. Kalau misalnya ada 3 tahapan saja, daftar saja di Dinas Perdagangan atau Perindustrian Kabupaten Kota, dapat izinnya, NIB-nya mereka terdaftar perusahaannya, kemudian setelah itu urus izin pita cukainya, dilekatkan, setelah itu kemudian bisa didistribusikan secara legal. Jadi nggak ada kekhawatiran atau was-was lagi kan? Coba bayangkan sekarang kalau misalnya produsen lokal kita ini misalnya sudah capek-capek gitu kan? Tiba-tiba ada berapa slot gitu, ada berapa dus ini, tapi semuanya dilekatkan dengan pita yang palsu. Atau kemudian tidak ada pitanya, sudah kemasannya bagus, pas lagi operasi penindakan ditangkap semua, kan rugi. Itu dia. Benar. Ya kan? Kan rugi gitu. Ini kan sosialisasi, edukasi sudah dilakukan. Kalau di Nusa Tenggara Barat sendiri, Pak Kadis, apakah ada penindakan juga? Artinya ada. Gitu. Ya, penindakan itu ada. Jadi penindakan ini sekarang masuk ya dalam pemanfaatan di BHCHT ini. Ya, penindakan rokok ilegal ini dilakukan oleh Satgas. Ya, jadi ada Satgas di BHCHT, letaknya itu ada di Satpol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau di kabupaten kota itu ada di Satpol PP Kabupaten Kota. Nah, Satgas itu adalah kumpulan dari seluruh mitra dan stakeholder. Di situ ada bea cukai, di situ ada aparat kepolisian, di situ ada aparat TNI, di situ ada aparat dari kejaksaan juga, ya. Di situ juga ada dari dinas-dinas terkait, ya. Jadi Dinas Perdagangan Perindustriannya ada, dari Biro Ekonominya ada, ya. Kemudian dari Biro Hukumnya ada juga. Di situ ada. Nah, dengan Satpol PP yang ada. Nah,
Satgas DBHCHT provinsi pada saat turun ke kabupaten kota, mereka juga berkoordinasi dengan Satgas DBHCHT yang ada di kabupaten kota. Jadi dalam proses penegakan hukum ya untuk melakukan penindakan pemberantasan untuk mendukung program Gempur ini itu dilakukan secara kolektif, dilakukan secara integratif. Ya, kemudian itu tentu berdasarkan hasil dari informasi awal yang dilakukan sehingga dia tepat sasaran. Jadi bukan Pemprov turun sendiri, atau bukan kabupaten turun sendiri, tapi seluruh stakeholder kita yang terkait dengan penindakan hukum, penegakan hukum itu juga turun bersama-sama. Penindakan ini sendiri seperti apa, Pak Kades? Apakah melulu penindakan artinya tidak dibarengi dengan sosialisasi atau edukasi di sana? Atau memang parsial gitu, edukasinya dilakukan di lain waktu, sosialisasi di lain waktu, penindakan di lain waktu, atau seperti apa? Jadi sesungguhnya ini kan tahapan kita ini kan sebenarnya ada 3 ini tahapan ini dari setiap tahunnya, karena kebetulan saya pernah jadi Kasatpol PP, jadi saya cukup paham. Yang pertama itu memang kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi awal-awal tahun itu terus menerus ya, terutama di daerah-daerah penghasil tembakau. Ya, kayak ini yang paling besar di Lombok Timur, Lombok Tengah, ya, Lombok Barat, di Sumbawa juga ada, di Bima juga ada, ya kan, kemudian di Lombok Utara itu dilakukan. Nah, kita bagi tugas, ya, dinas-dinas terkait melakukan kegiatan edukasinya, ya, kemudian Dinas Kominfotik juga melakukan kegiatan sosialisasinya dengan jenis-jenisnya tadi itu, ya. Nah, setelah itu dilakukan, maka kemudian dari Pol PP ada yang disebutkan dengan informasi awal tahap kedua. Jadi Satpol PP itu turun, kemudian mengecek daerah-daerah yang merah, daerah-daerah yang kuning, daerah-daerah yang hijau terkait dengan peredaran rokok-rokok ilegal ini apa segala macam. Maka di situ kita lakukan sosialisasinya itu lebih masif di situ segala macam. Nah, baru kemudian di tahapan terakhir ya, apabila dari informasi awal itu masih ditemukan bahwa di situ masih ada peredaran rokok ilegal apa segala macam, maka tim penegakan hukum, tim penindakan itu melakukan penindakan untuk menekan supaya jangan sampai terlalu berlebihan produksi rokok yang ilegal, yang tidak dilekati dengan cukai yang asli, ataupun misalnya datang dari luar, dari luar daerah, misalnya datang dari Pulau Jawa, gitu kan, ada melalui tempat-tempat penitipan barang, ya kan, PO bus yang datang pas segala macam itu, ada seperti itu. Nah, jadi tugas dari penindakan itu diawali dengan ada informasi pengumpulan informasi awalnya dulu, kemudian dilakukanlah dari informasi awal itu penindakan untuk menekan pemberantasan peredaran dari rokok ilegal seperti. Baik, Pak Kades, kalau boleh tahu nih, selama beberapa kurun waktu inilah ada peningkatankah, Pak Kades, selama penindakan itu peredaran rokok ilegal di daerah kita, atau mungkin dengan masifnya sosialisasi, edukasi, atau malah turun? Ya, peningkatan yang terjadi itu justru sekarang ini yang bisa kita tekan itu kalau di dalam di dalam daerah sendiri itu kita bisa tekan. Kenapa kita bisa tekan? Karena ada upaya kita untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal kita, UMKM lokal kita itu, untuk mereka itu mendapatkan izin berusaha terkait dengan rokok lokal kita. Kemudahan untuk mendapatkan izin, kemudahan untuk mendapatkan pita cukai, ya, itu bisa kita lakukan. Nah, tetapi sekarang ini kan kita ini tidak berada pada ruang hampa. Benar. Gempuran dari luar yang justru lebih masif sekarang ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang pergi ke luar daerah, kemudian mereka beli di sana, bawa sendiri. Itu yang sudah susah dideteksi. Ya kan, karena bawa pribadi kan. Nah, maka salah satu yang dilakukan penindakan itu adalah tempat-tempat kurir, penitipan, segala macam itu semua juga harus kita bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Makanya tim penindakan itu bagaimana sekarang ini supaya rokok-rokok ilegal yang berasal dari luar ini, yang titik-titik tempat masuknya itu yang kemudian sekarang ini coba dicegat. Ya, coba dilakukan penindakan seperti sudah ada itu, Pak. Sudah ada. Titik-titik gitu ya. Sudah ada. Nanti kalau mau teknisnya
kayaknya Kasatpol PP harus dihadirkan sama bea cukai harus dihadirkan. Benar, Pak Kades. Kalau kita lihat jenis-jenis rokok ilegal ini, Pak Kades, bukan hanya ciri utamanya itu kan tidak ada pita cukai itu, Pak Kades. Atau juga ada tapi bekas gitu. Itu juga ada temuan dari Ya, betul. Saya kebetulan saya kebetulan nggak merokok ya. Saya sebelum jadi Kasatpol PP itu saya nggak paham. Tapi setelah saya bertugas di sana, kemudian ditambah lagi dengan kita mensosialisasikan itu, berkoordinasi dengan teman-teman bea dan cukai itu, jadi saya paham ya bahwa sangat mudah dan sangat gampang sekarang ini untuk mengetahui mana rokok palsu dan mana rokok yang pita cukainya asli. Yang asli. Ya, asli. Jadi sangat mudah ya identifikasi kita itu. Jadi kasat mata gitu. Ya, kasat mata. Jadi sekarang ini kalau misalnya kita pergi ke toko, kita pergi ke ini PKL tempat pedagang kaki lima apa segala macam semua itu sangat mudah. Itu makanya selalu kami katakan pada saat kita turun penindakan ataupun sosialisasi, Bu, hati-hati kalau di titik, kan mereka rata-rata di titik. Kita pernah nangkap itu satu motor itu langsung kita angkut semua itu ya. Jadi yang pertama itu jenisnya itu produk rokok yang tidak ada pita sama sekali. Tidak ada pita sama sekali. Ya, tidak ada pita sama sekali ya. Bisa kasat mata itu. Bisa kasat mata kan kita bisa lihat dan gampang. Itu baik yang tis maupun yang bungkus biasa. Nah, itu satu. Yang kedua, ada pitanya tetapi palsu. Ada pitanya tetapi palsu. Ya, palsu. Nah, cara palsunya itu gampang karena kalau di pita cukai asli yang itu asli, sudah ada identifikasinya, hologramnya, tanggalnya, nomornya itu bisa. Jadi kalau kita Google sekarang seperti apa sih pita asli, kita bisa tahu. Oke. Jadi sebenarnya pemahaman umum saja. Benar. Umum saja. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu, kalau misalnya kan kadang-kadang ini kan pita yang dilekatkan itu ada yang pakai printer biasa kan? Kan dicetak biasa, bahkan cetaknya itu tintanya kadang-kadang ada kurang, sudah kabur, ngeblur apa segala macam, sangat mudah. Nah, itu pitanya palsu. Yang kedua ada, yang ketiga itu ada yang dilekatkan dengan pita yang bekas. Pita bekas. Nah, ini asli tapi bekas. Ya? Asli tapi bekas. Padahal itu kan makanya pada saat penindakan itu orang bea cukai itu tahu dia mana yang bekas, mana yang sudah dikeluarkan, itu tahu dia. Gitu ya. Karena sangat spesifik kan. Sudah ada nomornya, sudah ada tahunnya, sudah ada masanya kan. Cukai itu kan ada masanya kan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya itu dikumpulin yang bekas-bekas kemudian ditempelkan lagi. Ada. Yang tidak ini. Nah, itu jadi itu beberapa ciri yang sangat mudah untuk kita melihatnya sekarang. Jadi sebenarnya sekarang ini masyarakat ini kalau dia memang cinta kepada negara ini ya, punya rasa nasionalisme untuk memberikan pendapatan kepada negara ini, pada saat orang yang merokok itu mau membeli rokok, maka yang harus dilihat pertama kali ini adalah bahwa dia dilabeli dengan pita cukai asli. Benar. Ya, dia dilabeli dengan pita cukai asli. Kenapa kita harus berbicara seperti ini? Karena ini ada undang-undangnya. Kalau kita sudah berbicara undang-undang itu berarti tingkat kepatuhan kita kepada konstitusi. Benar. Kan seperti itu. Ini kan bukan peraturan gubernur kan? Ini kan bukan peraturan kepala daerah kan? Ini undang-undang tentang cukai itu kan? Benar. Sudah ada di situ. Jadi kesadaran kita sebagai warga negara untuk membayar pajak pada saat kita membeli rokok itu, kita harus cek ini asli. Kalau kita membelinya itu enggak melihat itu, berarti belum ada kecintaan kita ya, kesadaran nasionalisme kita itu untuk mematuhi undang-undang terkait dengan cukai itu sendiri. Benar Pak Kades. Baik, intinya masyarakat kita sebenarnya harus sadar itu Pak bahwa cukai ini memang harus artinya mengkonsumsi rokok ilegal itu selain merugikan diri, karena nanti ada sanksi di sana Pak, tidak salah ada sanksi 1 sampai 5 tahun informasinya. Betul. Juga sangat merugikan keuangan negara kita. Yang mana keuangan negara kita dari hasil cukai tembakau ini kan kembali kepada masyarakat sendiri. Tidak melulu untuk pemerintah, tetapi kepada masyarakat, dikembalikan dalam bentuk
pemeliharaan fasilitas kesehatan, ya, betul. Ya. Kemudian pendampingan usaha seperti yang tadi disampaikan. Ya. Intinya masyarakat kita memang harus disadarkan bahwa ini penting sekali untuk diperhatikan terkait dengan cukai tembakau ini. Baik, Pak Kades, pengertian gempur rokok ilegal sudah dibahas tadi panjang lebar. Kemudian yang kedua, Pak Kades, apa dampak negatif memproduksi dan mengkonsumsi rokok ilegal? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi begini, kita kalau berbicara dampak negatif yang tentu yang pertama itu kan penerimaan bagi negara dari cukai tembakau itu menjadi berkurang. Iya, benar. Ya, jadi penerimaan negara ini. Ya, penerimaan negara. Jadi alhamdulillah NTB itu menjadi provinsi nomor 4 ya dengan penerimaan dana bagi hasil cukai ini. Ya, kalau dicek datanya itu nanti bisa ke Bea dan Cukai berapa, tapi lebih kurang 400 miliar. 400 miliar setiap tahun kita mendapatkan DBHCHT ini yang kemudian kita distribusikan ke 10 kabupaten kota. 10 kabupaten kota. 400 400 miliar. Dan sekali lagi pemirsa, 400 miliar ini bukan untuk pemerintah, Pak ya. Ini harus ditekankan ini, Pak. Ya, betul. Ini diberikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam bentuk pemeliharaan kesehatan itu. Betul, Pak. Pendampingan usaha. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperhatikan ini. Betul. Begitu, Pak Kades ya? Ya. Baik, selanjutnya Pak Kades, selain penerimaan negara yang berkurang, apalagi kira-kira dampak negatif ini bisa memicu persaingan usaha yang tidak sehat, persaingan bisnis yang tidak sehat. Ada orang yang sudah serius urus izin kan, sudah serius beli pica cukai kan, ingin berusaha yang halal dan baik, ya sesuai dengan ketentuan negara, sesuai dengan ini tidak merugikan. Tapi tiba-tiba ada orang di sebelahnya itu produsen nakal gitu. Produsen nakal itu yang ini kan persaingan bisnis yang tidak sehat. Nah, ini yang tidak boleh terjadi karena bagaimanapun juga mereka berusaha ini dijamin izin usahanya, kemudian dijamin juga PT cukai yang aslinya itu, sekaligus mereka juga berkontribusi kepada negara ini untuk menaikkan pendapatannya. Mereka dapat untungnya, dan mereka juga harus patuh dan taat dengan ketentuan yang ada. Jadi kalau misalnya ada yang sengaja memakai cukai yang dipalsukan, berarti mereka melanggar ketentuan undang-undang cukai. Nah, itu kan bisa pidana, mereka juga bisa dikenakan denda segala macam. Tetapi bagaimanapun juga mereka sudah melanggar konstitusi, kan seperti itu. Sudah memberikan persaingan usaha atau bisnis yang tidak sehat, melanggar konstitusi seperti itu. Nah, kemudian dampaknya itu meningkatkan jumlah perokok pemula di kalangan remaja karena rokok ilegal dijual bebas. Ini sehingga kami melihat kalau di sekolah-sekolah itu, kalau dulu kan karena rokok ini kan mahal ya. Kalau sekarang ini karena mudah sekali didapatkan, harganya juga relatif murah. Anak-anak umur sekolah yang seharusnya belum mengkonsumsi rokok sudah menjadi pemandangan biasa yang kita lihat. Jadi di kita ini kan kita ini awal masuk anak-anak itu narkoba itu rokok, kan seperti itu. Nah, rokok. Nah, bagaimana cara negara itu mengatur supaya anak-anak itu tidak mengkonsumsi rokok itu adalah dengan membatasi peredarannya. Iya, benar. Gitu kan? Dengan membatasi peredarannya, dengan membuat rokok itu menjadi mahal. Jadi sebenarnya bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Orang dewasa juga. Jadi pada saat orang dewasa itu tidak punya penghasilan yang cukup. Mereka akan berpikir, aduh rokok ini mahal sekali. Akhirnya mereka tidak merokok. Kemudian mereka itu bisa menjaga kesehatannya, kan seperti itu sebenarnya. Tetapi sekarang ini, karena mereka tidak bayar cukai, karena mereka tidak bayar izin usaha, kan seperti itu. Jadi mudah, Jadi bertumpuk-tumpuk kesalahannya produsen yang nakal ini, tidak mengetahui undang-undang cukai, tidak bayar cukai, kemudian memberikan dampak kepada anak-anak remaja kita yang seharusnya mereka tidak merokok bisa didapatkan rokok. Ini serius nih Pak. Ini yang serius nih, benar. Ini serius
merusak tatanan masa depan anak-anak remaja kita. Iya. Ya. Nggak mungkin anak-anak remaja ini mau beli rokok yang mahal yang ada cukainya apa segala macam semua itu. Tapi kalau dia itu cukainya tidak ada apa segala macam semua, sekaligus juga merusak kesehatan dari anak-anak remaja kita. Ini yang juga kita sosialisasikan supaya dampak ini bisa diketahui oleh mereka. Jangan mereka egois, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab kepada generasi ini. Jadi itu yang terkait dengan itu. Nah, berikutnya itu ada pelanggaran terhadap brand atau merek-merek terkenal. Merek-merek ini. Jadi bagaimanapun juga kalau merek-merek terkenal ini kan pasti sudah sangat masif dari sisi izin. Ya, mereka dari sisi usaha taatnya kan bayar pajaknya apa segala macam semua yang pajaknya kemudian dikembalikan kepada kita itu. Ada orang yang memang kadang-kadang diplesetin kan merek-mereknya kan. Benar, itu dia kan supaya jadi kelihatan sama. Ada kelihatan sama gitu. Nah, kalau itu sudah terjadi maka 2 kali lipat lagi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Kalau itu bisa kejadian nanti bisa dituntut, nanti jadi persoalan hukum yang lain lagi. Ya bagi produsen kita yang memang sudah seperti itu. Nah, itu yang dampaknya, termasuk juga dampaknya itu adalah mengkonsumsi rokok ilegal itu dalam konteks merusak kesehatan ini sendiri, terutama kepada anak-anak kita yang tadi itu. Karena murah, kemudian anak-anak kita itu mau belinya sama dengan narkoba itu kan gratis dulu dikasih kan, gratis, baru kemudian nanti kan dia berusaha untuk membelinya karena sudah mahal, kemudian dia harus maling, dia harus mencuri, dia harus mencari karena sudah kecanduan itu segala macam semua. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab moral kita, tanggung jawab moral produsen, tanggung jawab moral penindakan kita, tanggung jawab moral kita masyarakat. Ya, semuanya terkait dengan peredaran rokok ilegal. Baik, terima kasih Pak Kadis. Tadi pemirsa ada 4 paling tidak yang menjadi dampak negatif daripada peredaran rokok ilegal ini. Yang paling fatal itu adalah ini yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak kita yang seharusnya tidak mengkonsumsi rokok itu, malah karena mudah mendapatkannya, jadi ini menjadi pemicunya. Belum saatnya merokok sudah ini. Belum lagi memang bukan hanya anak-anak kecil Pak ya, tapi orang dewasa juga yang sebenarnya secara ekonomi juga belum mampu membeli rokok itu bisa. Betul. Apalagi pertimbangan kesehatan, Pak Kadis ya. Iya. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi Pak Kadis. Termasuk juga apa yang pernah dilakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemanfaatan DBHCHT. Tapi kita kembali setelah jeda iklan, Pak Kadis. Terima kasih. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat NTB dimanapun Anda berada, saya Dr. Najamuddin Ami, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyerukan, mari kita bersama-sama memerangi peredaran rokok ilegal di NTB. Rokok ilegal merupakan rokok yang beredar di masyarakat tetapi tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena cukai berupa pembayaran cukai yang ditandai dengan pita cukai.
Peredaran rokok ilegal dapat merugikan perekonomian negara secara langsung karena peredaran barang ilegal tersebut menyebabkan persaingan yang tidak sehat serta mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Berdasarkan Undang-Undang tentang Cukai, setiap orang yang mengedarkan rokok ilegal dapat terancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan garing atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, mari kita bergabung bersama-sama di dalam gerakan gempur rokok ilegal. Jika menemukan rokok ilegal, Anda semua dapat menghubungi Bravo Bea Cukai di nomor 1500225 atau kantor Bea Cukai Mataram melalui nomor WhatsApp 08180294500. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bung Dokter terkait masifnya kampanye menggempur rokok ilegal ini. Kalau dulu kita hanya mengatakan stop rokok ilegal, tapi karena dampak negatifnya ini yang sangat besar yang harus kita segera hentikan, hingga dilanjutkan program itu menjadi gempur rokok ilegal. Pak Kades, apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pemanfaatan DBHCHT? Ini pertanyaan kita yang ketiga, Pak. Iya. Yang pertama itu kita harus memahami bahwa ada beberapa hal yang menjadi tugas kita itu terkait dengan pemanfaatan DBHCHT ini sendiri. Yang pertama itu di bidang penegakan hukum, yang kita jelaskan beberapa kesempatan tadi. Yang kedua itu di bidang kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga itu di bidang pemulihan kesehatan masyarakat. Nah, pemerintah provinsi sendiri di 14 September 2023 yang lalu itu telah melakukan peresmian gedung APHT. Jadi gedung APHT itu adalah gedung aglomerasi pabrik hasil tembakau ya di kawasan Pok Motong di Kabupaten Lombok Timur. Nah, ini dimanfaatkan gedung ini sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena di situ banyak produsen rokoknya di situ. Ya, kemudian membuka lapangan pekerjaan, jadi banyak orang itu yang sentral. Ya, jadi ada gedung. Gitu, jadi dulu ada di situ kan bekas pasar Pok Motong. Nah, sekarang sudah dibangun gedung aglomerasinya itu ya sebagai intervensi kita ya untuk membuka lapangan pekerjaan terkait dengan produksi rokok itu. Nah, sekaligus juga untuk menegaskan bahwa kita bisa mengurangi peredaran rokok ilegal karena di situ sudah ada gedungnya. Ya. Jadi kesejahteraan masyarakatnya terjadi,
kemudian yang kedua itu kita bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan di situ, ya. Kemudian yang ketiga itu ya untuk mengurangi peredaran rokok ilegal sebagai sentral, ya, sebagai sentral yang ada di sana. Ya, kemudian di bidang penegakan hukum ini tentu kita melakukan tadi penindakan dengan pembentukan satgas. Ya, bukan hanya di provinsi tetapi di kabupaten kota. Nah, satgas ini tugasnya itu kita sudah melakukan operasi pasar, ya, kita sudah melakukan operasi pemberantasan rokok ilegal yang melibatkan stakeholder tadi, ya. Nah, kemudian tentu yang sudah kita lakukan dalam pemanfaatan ini adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, sosialisasi melalui media elektronik tadi, media online, ya, juga media luar ruang ini. Nah, ini yang terkait dengan penegakan hukum. Kalau terkait dengan bidang kesejahteraan masyarakat, nah ini peningkatan kualitas bahan baku itu dilakukan. Ya, jadi kita ada pembimbingan kepada petani-petani tembakau kita berarti gitu, Pak. Betul, itu dilakukan juga melalui dinas terkait, ya, dinas pertanian, ya, kemudian dinas perdagangan, pembinaan industrinya juga oleh dinas perdagangan. Kalau di kabupaten kota itu dinas perindustrian dan perdagangan jadi satu biasanya, industri. Kemudian pembinaan lingkungan sosial melalui pemberian bantuan berupa pembayaran uang iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau dan peningkatan keterampilan kerja. Jadi uang DBHCHT ini ya dikembalikan dalam rangka pembinaan lingkungan sosial itu berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani-petaninya itu juga. Bentuknya seperti apa, Pak Kades? Nah, ini iuran jaminan perlindungan. Ya, iuran jaminan perlindungan. Jadi dikembalikan lagi kepada mereka. Ada datanya di Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan terkait dengan itu. Ya, bagi petani tembakau sekaligus juga peningkatan keterampilan kerjanya. Ya, peningkatan ini ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan bagi kita ini untuk mengkonsumsi rokok ilegal bagi iya, kalau kita ingin pendapatan negara ini dari hasil dari hasil cukai hasil tembakau ini meningkat atau kemudian tetap ada, maka kita para perokok ya beli rokok yang legal. Benar. Karena kalau rokok ilegal itu pasti tidak rokok ilegal itu pasti kita tidak membayar pajak atau cukainya. Tapi kalau kita sudah bayar pajaknya, kita beli rokoknya legal, mengembalikan kepada kesejahteraan masyarakat itu bagi petani itu juga. Bagi petani, bagi masyarakat, bagi masyarakat juga ada. Iya, tadi itu dari penegakan, dari kesejahteraan. Ada juga untuk kesehatan. Nah, kesehatan. Nah, sekarang ini kesehatan ini dari hasil itu untuk peningkatan misalnya pembangunan dan renovasi sarana dan fasilitas kesehatan kita. Itu juga diberikan di kabupaten kota, bisa dibangun ruang di puskesmasnya, pustunya, polindesnya, apa segala macam semua. Di rumah sakit juga, di rumah sakit juga ada, ya, fasilitas ambulannya, apa segala macam juga semua. Jadi pelayanan kesehatan baik kegiatan promotifnya, promotifnya itu kan ada tenaga-tenaga kesehatan masyarakat di puskesmas. Ya, itu mereka juga melakukan bahaya merokok, ya. Bagaimana caranya supaya kalau kena paru-paru, promotif. Kegiatan preventifnya begitu juga dengan kegiatan rehabilitatif. Ya, kegiatan rehabilitatif itu kalau misalnya orang yang merokok sudah sangat rentan, sudah sangat ini sama dengan narkoba kan sekarang ada rehabilitasinya, ada rehabilitasinya. Kalau misalnya akut ya OTBC, orang paru-paru apa segala macam jantung karena diakibatkan oleh merokoknya itu, maka itu ada pembiayaan di fasilitas kesehatan kita untuk didapatkan dikembalikan. Kemudian tadi penyediaan peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan dikembalikan itu gitu. Apalagi penyediaan peningkatan sarana fasilitas sanitasi. Nah, ini. Ya kan? Iya. Ya, pengolahan limbah. Baik. Ya kan? Dan air bersih ini penting juga. Jadi maka ini sangat multi dimensi dan banyak dinas yang terkait. Sanitasi kita kerjasama dengan, makanya ada dana di BHCHT itu ada di PU, ada di Perkim. Kenapa? Karena untuk sanitasi kita, untuk kesadaran air bersih kita juga dikembalikan. Dari mana? Dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu. Nah, termasuk juga ya yang keempat itu kalau di bidang kesehatan itu adalah tadi. Kalau tadi
di bidang kesejahteraan itu iuran perlindungan kerja. Kalau sekarang ini bidang kesehatan itu pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, termasuk pekerja yang terkena pemutusan kerja. Nah, itu bisa dipakai dana bagi hasil itu untuk dikembalikan kepada masyarakat terkait dengan jaminan kesehatan penduduk BPJS-nya. BPJS-nya juga dari bagi hasil. Dari bagi hasil bisa kita. Nah, dari sesuai dengan PMK ini bisa digunakan ini untuk bidang kesehatan sampai juga seperti itu. Jadi sekali lagi penekanannya adalah ini kesadaran masyarakat. Ya. Kesadaran masyarakat sebagai konsumen, juga lebih-lebih kepada produsen kita. Produsen jangan produksi rokok ilegal. Konsumen jangan beli rokok ilegal. Ini akan putus jadinya masyarakat ini, Pak Kades. Baik, pemirsa, ini jelas sekali bahwa dampak negatifnya memproduksi rokok ilegal ini sudah jelas sekali disampaikan tadi, dan apa yang dilakukan dari dana bagi hasil cukai tembakau ini juga sudah dipaparkan sedemikian rupa, bahkan sampai iuran BPJS kita, penggunaan kesehatan kita juga ditanggung dari sana, dibayarkan dari sana. Belum lagi sanitasi kita, air bersih kita, semua sudah ada pemanfaatannya itu dari dana bagi hasil ini. Sehingga sekali lagi tidak ada alasan bagi kita, konsumen maupun produsen, untuk memproduksi dan mengkonsumsi rokok ilegal ini. Baik, Pak Kades, selanjutnya Pak Kades, sejauh ini seperti apa pemanfaatan tadi sudah Pak Kades ya, untuk tahun depan Pak Kades, apa yang ingin diraih oleh pemerintah Provinsi NTB untuk memaksimalkan manfaat dari DBH CHT? Ya, baik. Jadi memang sosialisasi yang kita lakukan ini sebenarnya untuk menggerakkan pikiran, menggerakkan hati kita, meningkatkan kesadaran kolektif kita, bahwa bagaimanapun juga tidak bisa kita nafikan bahwa DBH CHT, dana bagi hasil cukai dari tembakau ini menjadi salah satu dari penerimaan negara. Dan itu cukai itu diatur dengan undang-undang. Artinya secara konstitusi kita betul-betul memahami bahwa penerimaan negara dari DBH CHT ini harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan pengembaliannya kepada masyarakat sesuai dengan 3 bidang itu tadi. Nah, tentu di tahun depan NTB ini karena kita lantaran menjadi salah satu daerah yang paling produktif memproduksi tembakau dan menghasilkan cukai, maka ini akan menjadi atensi dan perhatian kita. Jadi kata orang, target-target dari hasil risetnya itu tembakau NTB ini menjadi salah satu tembakau terbaik. Jadi menjadi salah satu tembakau terbaik, dan oleh karenanya tembakau terbaik di NTB ini bukan hanya kita menjual tembakaunya itu, kalau bisa kita memproduksi sampai menjadi barang yang jadi dan siap untuk dikonsumsi. Benar sekali. Jadi proses industrialisasinya itu juga harus dipastikan dari hulu ke hilirnya. Dan oleh karenanya pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat yang dilakukan tadi itu oleh dinas terkait, ini menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi, pengetahuan kepada petani tembakau kita bahwa yang mereka tanam ini adalah tembakau kelas 1. Tembakau yang betul-betul sangat dibutuhkan dalam konteks produksi kita ini, sehingga produktivitas dari tembakau dan menghasilkan cukai ini akan terus bisa kita tingkatkan. Karena bagaimanapun juga semakin terbaik kita melakukan produksi tembakau kita bisa olah juga di sini. Kalau jual tembakau misalnya satu tumpinya atau satu ini itu hanya harganya itu murah, tetapi kalau diproduksi dengan kemasan yang baik, satu bungkus itu bisa nilainya itu nilai tambahnya itu luar biasa. Tentu NTB akan menjadi bukan hanya produsen tembakau mentah, tapi juga kemasan tembakau. Tetapi harus dilekati dengan cukai, kemudian bisa meningkatkan pendapatan negara. Itu yang pertama. Ada target-target kalau di Pok Motong itu ada sentra. Ini di kabupaten kota lain ada target tahun depan, Pak? Ya, di kabupaten kota lain memang selama ini yang paling banyak itu memang di
Kabupaten Lombok Timur, sehingga APHT itu ditempatkan aglomerasi untuk hasil tembakonya itu untuk saat ini memang masih dipusatkan di Lombok Timur, sedangkan yang lain ini kan masih dalam konteks pengembangan mereka bisa menanam, tetapi di kabupaten kota yang lain, contoh misalnya di Sumbawa Besar misalnya itu UMKM lokal kita ada rokok namanya itu Rinjani, itu kemasannya sudah bagus, kemasannya itu malah bersaing dengan kemasan-kemasan nasional pas segala macam semua ya. Jadi dari model tis sampai model slot sampai model bungkus itu keren, bagus di sana itu, dan itu mempekerjakan home industry, ibu-ibu yang di sekitar sana itu ya. Jadi bahkan ada orang yang menyewa tanah itu untuk menanam tembakau. Setelah itu kemudian diproduksi, setelah itu kemudian dikemas dengan bagus. Jadi kita melihat bahwa ada banyak contoh di NTB. Benar sekali. Ada banyak keberhasilan di NTB ini untuk memproduksi rokok itu sampai kemudian menjadi rokok yang berkualitas itu ada. Ya. Pak, apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat dengan adanya dana bagi hasil cukai tembakau itu? Ya, jadi memang hasil tembakau ini merupakan barang yang dikenai cukai dengan ini tarifnya paling tinggi ya. Benar. Ya, jadi bisa dibayangkan penerimaan negara dari cukai tembakau ini. Nah, sehingga yang kita rasakan hari ini itu masyarakat kita harus sudah mulai tergerak bahwa bukan hanya kita nanam tembakau hari ini, tetapi kita bisa memproduksi turunan dari tembakau ini untuk bisa sampai kepada kemasan yang memiliki nilai tambah yang lebih ya. Masyarakat kita bukan hanya sekarang jadi petani tembakau, tetapi mereka sekarang bisa menjadi produsen ya. Jadi naik kelasnya petani tembakau dan ada orang yang mampu mengelola di situ, mereka bisa berusaha, punya izin usaha, mereka menjadi pengusaha lokal terkait dengan tembakau kita, dan itu nilai tambahnya tuh sangat luar biasa. Benar sekali. Itu. Pak Kades, karena waktu ini kita sampai pada ujung perjumpaan kita, pemirsa. Pertanyaan terakhir, Pak, sebagai closing statement. Apa yang Pak Kades harapkan atau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harapkan pada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat terkait dengan kampanye gempur rokok ilegal ini? Ya, terima kasih. Jadi selalu saya mengatakan bahwa DBHCHT ini adalah penerimaan negara. Penerimaan negara ini kemudian dikembalikan kepada daerah melalui dana bagi hasil. Alhamdulillah di NTB dana bagi hasil ini cukup signifikan kita dapatkan. Bahkan kita ini menjadi 4 besar nasional yang mendapatkan pengembalian dari dana bagi hasil. Kenapa? Karena produktivitas dari tembakau kita yang luar biasa. Kemudian pertumbuhan dari UMKM lokal kita sebagai produsen rokok juga luar biasa. Nah, ditambah lagi bagaimana caranya kita menekan peredaran rokok ilegal dengan melakukan upaya-upaya penindakan dan pemberantasan itu tadi. Dan oleh karenanya lewat kesempatan ini saya menggugah kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat ya, kalau bapak dan ibu bapak-bapak ini mengkonsumsi rokok, pastikanlah ya untuk berkontribusi kepada pendapatan negara itu beli rokok legal. Jangan membeli rokok yang ilegal. Tata caranya untuk mengetahui rokok yang ilegal itu sudah sangat clear. Bapak dan ibu semua pegang gadget, tinggal dibuka saja mana cukai yang sesungguhnya, mana yang asli, mana yang palsu. Ya. Kemudian kepada para produsen. Nah, kepada para produsen ini, ayo kita menjadi pengusaha atau pengusaha lokal yang baik, yang memenuhi patuh kepada ketentuan perundang-undangan. Kalau belum ada izinnya, segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Pengurusan izin itu tidak susah, dimudahkan. Pengurusan bea cukai izin pita cukainya juga dimudahkan seperti itu. Sudah banyak contoh yang ada di tempat-tempat kita ini, pengusaha-pengusaha lokal rokok tembakau kita itu yang sukses, dan itu bisa jadi dicontoh. Karena bagaimanapun juga ya,
berusaha dengan baik, berusaha dengan halal, berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya menjadi cara bagi Bapak dan Ibu produsen ini untuk mempersembahkan kontribusi terbaik bagi pendapatan negara dan akan dikembalikan untuk kesejahteraan, kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Itu himbauan kami. Terima kasih, ya. Pak Kadis. 1 jam kita berdiskusi terkait dengan gempur rokok ilegal ini. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah menggugah kesadaran masyarakat, baik itu konsumen maupun produsen, agar tidak mengkonsumsi dan tidak memproduksi rokok ilegal. Sekali lagi, terima kasih 1 jam sudah bersama kami. Kita akan berdiskusi, berdialog dengan tema yang sama, gempur rokok ilegal, karena ini harus masif dilakukan. Karena kita harus gempur. Ya, benar, tidak cukup hanya kita berdiskusi di sini, tetapi ada upaya-upaya lain yang juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pemirsa, 1 jam bersama kami. Kami kembali di acara Bincang Hangat episode selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.